datang di podcast The Lese, mendengar, berbagi, menginspirasi. Hari ini tema kita dalam banget nih, kita mengangkat tema tentang kemanusiaan, yaitu merajut abdi kemanusiaan. Berbicara tentang kemanusiaan, kita bakal kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman inspiratif banget, yaitu misi kemanusiaan di negara Pakistan nih. Negara Pakistan ini merupakan negara yang penduduknya mayoritas agamanya Islam dan sering dijuluki juga sebagai negeri pegunungan yang menakjubkan karena negara tersebut memiliki deretan puncak besar termasuk pegunungan Himalaya. Gitu. Nah, betul banget nih. Kan pasti pada tanya-tanya ya, kenapa kita ngambil misi kemanusiaan ya? Karena kita ngelihat berita belakangan ini negara yang sedang tidak baik-baik saja ini, dunia yang sedang baik juga nih, banyak sekali terjadi konflik, terus krisis, bencana alam ataupun pelanggaran HAM. Nah, kita kan sebagai sesama manusia juga turut merasakan dan juga duka kalau ada beberapa korban yang menjadi bencana alam ataupun yang lainnya. Nah, disinilah kita mengambil tema merajut abdi kemanusiaan supaya kita juga saling support dan mendoakan serta menyatukan kembali luka-luka walaupun hanya lewat doa gitu. Nah, bener banget. Hari ini kita kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman di Pakistan selama 7 bulan. Siapa tuh? Wah, penasaran nih. Penasaran banget ya. Pokoknya itu orangnya tuh udah pernah di kota Punjab pada tahun 2024 melakukan pengabdian masyarakat. Keren banget. Gimana ya? Langsung aja. Iya, boleh banget yuk. Langsung aja kita sambut Kak Ridwan. Kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Biasa. Fun fact-nya, Kak Ridwan ini melakukan pengabdian di Pakistan itu selama 7 bulan. Wow. Wah, penasaran nih ya? Nah, langsung aja kita kuliti ceritanya. Let's go. Kak Arya boleh banget disapa dulu buat sobat lesehan nih, disapa-sapa dulu. Boleh. Halo sobat lesehan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Ridwan dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo untuk semester 2. Wih, keren banget nih buat Kak Ridwan. Nih Kak, dia bisa diceritakan kepada sobat lesehan nih dalam rangka apa waktu itu ke Pakistan dan kenapa memilih negara Pakistan? Oh gitu. Ceritanya gini Kak. Pertama-tama itu kan kiai aku kan lulusan pondok nih sebelumnya. Iya. Aku lulusan pondok. Nah, terus yang namanya pondok pesantren kan ada kiainya. Nah, kiai itu tuh menunjuk 2 orang. Pertama tuh 2 orang kakak tingkat aku untuk berangkat ke Pakistan Kak, untuk belajar gitu. Tuh. Iya. Nah, terus dari kan cuma 2 orang aja kalau belajar di sana tuh kan biasanya tuh kan 6 tahun, terus 8 tahun gitu kan Kak. Terus mereka tuh kayak aku kayak gak siap kalau cuma 2 orang gitu. Akhirnya mengusulkan untuk menambah orang. Nah, akhirnya kayak aku memutuskan 7 orang untuk berangkat. Nah, Wih, banyak juga ya. iya banyak juga Kak. Terus tapi yang di angkatan aku tuh cuma 2 orang aja Kak yang Gitu, kepilih. junior-juniornya. Iya junior, paling junior tuh angkatan aku Kak. Wih, keren dong. Junior udah langsung terbang loh ke Pakistan. Iya gitu Kak. Terus kan awalnya tuh kan belajar dulu ke sana. Nah, kalau belajar 6 tahun 8 tahun tuh kan ada masalah visa juga Kak. Nah, jadi di sana tuh mengajukan visa untuk belajar agama di sana tuh kayak susah banget gitu Kak. Nah, tapi akhirnya terus kita memilih untuk 1 tahun aja di sana. Jadi di sana tuh ada juga program namanya program Alim Kak. Nah, program Alim itu 1 tahun di sana gitu lah. Pas di sana juga itu aku juga ada masalah visa juga. Jadi sebelum aku pulang tuh aku 1 bulanan lebih aku nggak pakai visa di sana Kak. Akhirnya cuma 7 bulan aja. Terus akhirnya pulang gitu ceritanya. Ini kenapa pilih Pakistan gitu? Oh, di Pakistan. Karena di Pakistan itu juga kan salah satu negara sekarang tuh datanya tuh negara nomor 1 muslim terbanyak Kak. Oh iya Kak? Iya, Indonesia sudah kalah. Berarti Arab Saudi gitu juga udah Kalah. Kalah Arab loh, kalah. Kalah Kak. Nah gitu. Terus
kalau kita ke mana ya, ke Mesir, kalau nggak ke Mekah itu kan banyak banget, jadi kayak banyak saingannya gitu loh Kak. Nah tapi kalau di Pakistan itu kalau baru banget gitu loh Kak. Jadi madrasah di sana juga sebenarnya tuh bagus-bagus gitu, kelas internasional juga. Nah akhirnya kita pilih di sana yang masih sepi aja, jadi gitu. saingannya cuma di kita. Nih, selama 7 bulan yang di Pakistan ini, ada gak sih momen culture shock atau kejadian di Pakistan yang bikin Kak Ridwan sadar bahwa oh ternyata misi kemanusiaan ini sangat berarti ya, di mana kita harus tetap merasa sesama manusia, membantu, menghormati gitu. Oke, culture shock dan kemanusiaan ya Kak Iya ya. betul. Aku ceritain culture shock dulu aja deh. Boleh. Kan kalian kepo juga kan di Pakistan itu kayak Pasti. gimana. Sobat Lesiano pun juga Pasti sobat-sobat pada kepo semua kan, penasaran semua. Oke, yang pertama itu dasarnya aja deh soal perut nih Kak. Kalau di sana tuh makan, itu tuh aku pernah paling lama itu 3 hari nggak makan nasi Kak. Di sana tuh kan nggak ada nasi. oh ya sih. 3 hari nggak makan Terus nasi. makan apa itu? Cuman makan roti. Kenyang kah? Ya, Roti kenyang. ukurannya besar kayak besar banget itu atau emang roti yang sedang-sedang? Rotinya tuh kayak ya di sana tuh kan ada roti yang kayak roti Mariam gitu. Oh iya. Tapi yang besar. Tipis itu kan. Itu Bisa. namanya roti parata. Oh marata, yang tahu-tahu. Parata itu biasanya tuh untuk sarapan doang. Kalau Yang sama parata. saus tuh nggak sih yang dicoret? Iya, bisa sama saus, bisa sama telur, terus sama ya pokoknya itu enak banget yang parata itu. Iya. Gitu. Dan terus kalau kita beli nasi itu 50.000 itu hanya bisa cukup untuk katakanlah 2 hari 3 harian. 50.000. Itu satu bungkus. Enggak, maksudnya Wow. dalam waktu 3 hari itu nanti kita iuran 50.000 gitu loh Kak. Mahal juga ya. Mahal kan? Mahal. Nah terus kalau pagi itu wajib banget kayak bread itu roti tawar. Oh roti tawar. Julukannya di sana tuh bread. Jadi bukan roti tapi bread gitu. Terus pernah juga pertama kali datang ke Pakistan itu tuh aku apa ya nyaman aja sama makanan semuanya. Tapi pas pertengahan nih semuanya tuh kayak ditolak sama perut aku gitu loh Kak. Wah kangen makan Indonesia sih. Kan? Ini kan nasi Ada padang. yang gebraknya udah pasti pengen banget. Padahal itu kan biasanya tuh ada kayak keremian apa ya, kremes gitu loh Kak. Iya. Oh, iya. Kayak mie kremes, tapi itu campur semua mie kremes terus kayak apalah gitu. Itu kan namanya tuh apa ya? Aku namanya canajut sih, tapi nama aslinya apa aku lupa. Gitu. Itu kan aku kasih nasi itu kan kayak wah enak banget gitu kan. Gitu. Nah itu aku makan itu tuh kayak ditolak sama perut aku Kak. Beneran. Reaksi mereka gimana? Mules atau bagaimana? Jadi diare terus. Jadi aku cut hari apa ya? Dari bulan kedua sampai akhir itu aku diare. Oh itu udah mulai penolakan sih. Nah itu penolakan. Terus setelah makan itu rasanya itu pingin mual. Walaupun itu kan ya di sana kan yang terkenal itu kan chai itu kayak teh tarik. Tapi teh tarik di sana itu pakai susu asli dari susu murni. Terus habis itu kasih teh bubuk teh gitu. Amis tapi enak banget Kak. Itu rasanya hambar atau gimana gitu enggak? Manis Kak, beneran. Apalagi yang buat itu orang Posto. Jadi itu kan ada provinsi. Oh kayak makanan khasnya gitu. Itu kalau udah bikin chai, wah gila, enak banget. Kangen masih pengen kesana lagi nggak? Gas. Gas aja, Gitu. mau balik Itu sama yang ikut. tentang makanan sih Kak. Terus ada lagi nih Kak, yaitu apa? Orang sana tuh apa ya? Terkenalnya tuh keras-keras. Keras. Iya. Gimana tuh maksudnya? Kerasnya tuh gimana ya? Keras kepala gitu lah Kak. Oh. Jadi apa ya? Yes. Dibilangin itu ngeyel. Terus pernah nih Kak, satu cerita nih. Aku tuh deket nih sama orang Pakistan. Ya orang tempatan di sana pas pengabdian. Nah itu tuh ditanyain kamu dari mana? Dari Indonesia. Nah katanya terus gini, oh kenapa kok kamu dari Indonesia? Anak aku tuh di Malaysia tuh bangunannya tuh bagus-bagus lah. Jadi kayak apa ya? mengunggul-unggulkan anaknya yang bekerja di Malaysia gitu loh. Nah terus ya itu
kan 3 hari di masjid itu kan. Nah, hari pertama dibilang kayak gitu, terus hari keduanya dia tuh baru bilang kayak gini. Tahu-tahu tuh deketin kami orang Indonesia, terus bilang gini, ternyata tuh anak aku tuh kerjanya tuh di Indonesia loh. Terus saya tuh Indonesia tuh bagus banget gini. Lu sih gak percaya sama gua. Oke ya, itu kenyataannya bener anaknya kerja di sini atau enggak itu? Bener ya kak? Jadi, Bener. tapi cuman kayak Kok lucu anaknya, ya? kayak mereka tuh gak kayak asing gitu loh sama negara Indonesia. Oh, Taunya tuh Malaysia. Malaysia. Lanjut ya kak, untuk kemanusiaan ya. Nah, untuk kemanusiaan sendiri itu aku lebih ke agama sih kak. Jadi tuh di sana tuh kan disuruh untuk mengabdi pada masyarakat. Nah, karena di sana tuh kebanyakan orang yang Islam, nah akhirnya kita berfokus pada Islam dulu aja deh gitu. Jadi organisasi itu kumpulan saya tuh disuruh untuk kayak mendakwahi sama orang-orang Islam gitu dulu. Dakwahi tadi gimana maksudnya? Dakwah tadi itu tuh kita menasehati gitu loh kak, kayak kita mengajak orang untuk sama-sama ke masjid atau gimana untuk mengamalkan agama secara sempurna kayak gitu doang. Oh bukan, jadi bukan orang sana yang mengajak kamu? Bukan, jadi kita disuruh melatih mental kita untuk menghadapi orang-orang sana tuh kayak gimana gitu. Karakteristiknya mereka. Gitu, jadi kayak mental banget nih gitu. Jadi kan orang sana kan keras-keras gitu kan. Nah, terus sedangkan kita orangnya lembut-lembut nih. Nah, terus kita ya disuruh coba kamu ngomong pakai bahasa Urdu gitu kan. Kamu ajak dia. Contohin dong. Oke. Biar contohin. Oke. Jadi itu pertama kayak gini. Salam dulu kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus kita tanya kabar nih, Kia Halil Baijan. Bagaimana kabarnya saudaraku gitu. Mereka akan mengatakan metiku. Metiku tahu metiku? Tik itu artinya baik. Oh aku baik-baik aja gitu. Gitu metiku. Terus kita lanjutin jibai ye. Aku agak lupa tapi gak apa-apa ya. Itera auna. Srif din kemenet kali ya. Itu bahasa Palestina. Pakistan. Iya, bahasa Sada. Alhamdulillah me Indonesia se aihu or Pakistan me Srif din kemenet sikli kali aihu. Oh, itu berarti sebelum kamu terbang ke sana kamu sempat belajar dulu atau iya, gimana? sempat belajar dulu sama ustadz aku yang jadi aku belajar sama 2 ustadz nih kak. Yang pertama tuh sering ke sana. Ustadzku yang sering ke sana, terus yang kedua itu ustadz aku yang asli orang India. Oh gitu. Oh, Berarti bahasanya Pakistan itu sendiri tuh ada gabungannya sama kayak bahasa India juga gitu. Iya, sama banget kayak kita sama kayak Malaysia. Kan cuma beda dikit-dikit doang. Nah, di Pakistan sama di India itu juga sama. Bedanya cuman di apa ya? Mungkin V sama P. Mungkin di Pakistan itu namanya tuh pika, artinya manis. Kalau nggak salah aku lupa. Nah, terus di India tuh pakainya Vika gitu. Gitu doang sih. Keren sih. Gitu. Jadi kembali ke topik tadi ya kak ya. Dan di situ untuk kalau dia kita kan ditemani sama orang Pakistan, sama orang sana. Terus dia tuh akan mengatakan, oh ini orangnya udah sholat, kamu ajak aja untuk meningkatkan apa ya, kayak misalkan amalannya, alam sholatnya itu gimana, kayak gitu sih kak. Terus kalau misalkan orangnya tuh belum sholat atau gimana, terus kita ajak, yuk kita sama-sama sholat aja gitu. Gitu. Iya. Tapi juga orang sana juga welcome aja nih. Ayo, dia itu juga gitu. Iya, jadi kita bertemu dengan orang yang tipikal berbeda-beda. Dan itu dikasih tahap itu sama masyayikh di sana. Jadi misal kalau awal-awal ke sana itu dikasih ke daerah yang orang-orangnya tuh sudah support banget sama kayak gini. Kayak ibadah gitu kan. Walaupun itu orang Hindu atau orang yang non-Islam, tapi dia tuh kayak fair banget gitu kan. Toleransinya Toleransi kuat banget berarti. gitu. Terus kalau sudah di situ kita terjun ke daerah yang kayak susah gitu. Kalau misalkan apa ya, untuk
mengajak itu kayak susah banget deh. Orang-orangnya malas beribadah gitu. Bukan malas beribadah sih, lebih tepatnya malas didatangin aja. Oh, berarti nggak se-welcome orang-orang yang tadi. Nggak se-welcome itu. Jadi kayak dikasih tata, oh nih habis dari sini kita kasih ke daerah yang kayak gini, kita daerah kayak gini. Terus untuk apa ya, kemanusiaannya tuh kita lebih ke agama Islam itu aja sih. Nah terus kayak apa ya, kita juga menyuarakan untuk sama-sama memperbaiki alam gitu loh Kak. Dan kebanyakan itu yang bersih-bersih itu malah dari agama non Islam. Jadi bentuk dakwahnya, jadi bentuk dakwahnya orang yang bukan Islam tuh dengan bersih-bersih kayak gitu. Jadi kita juga risau kan ya, kita juga menyuarakan jangan buang sampah sembarangan gitu sih Kak. Gitu. Terus kalau di sana tuh ada kayak apa sih, kalau di kita kan ada yang memang pengemis, terus pengamen gitu-gitu. Di sana masih ada nggak sih? Di sana tuh banyak banget Kak malah. Terus sikap orang-orang dari luar nih melihat kayak gitu tuh gimana? Kalau sikapnya itu, kalau pesan dari Mas Syah itu kamu boleh mengasih tapi secukupnya aja. Gitu. Nah kalau kamu ingin terpercaya banget, ngasih sama orang-orang di dalam aja. Jadi jangan ngasih orang yang di luar. Maksudnya orang di dalam tuh kayak gimana nih? Di dalam tuh kayak misal ini juga terjadi juga di Mekah juga. Iya, Nah Mekah. misalkan di Ka'bahnya, di sekitar Ka'bah itu kan orang-orang dalam semua nih Kak. Nah kalau kita mau sedekah atau gimana, itu pesan dari mutawif itu suruh mengasih ke pegawai-pegawainya aja, misal yang bersih-bersih gitu. Yang kayak ngepel gitu ya. Gitu kayak gitu. Nah kalau minusnya kalau di luar situ itu nanti minta satu, minta lagi, balik lagi, terus semua gerumpul jadi satu. Oh, dia kayak teman-temannya ikut minta gitu. Aku pernah lihat di video di India kayak gitu juga sih. Nah, kurang lebih sama sih Kak. Jadi Pakistan sama India kan kurang lebih kan sama. Ada itu masih kayak misal kalau di sini kan ada korban-korban kayak pelecehan, korban-korban HAM gitu-gitu, gimana di sana? Di sana itu ada juga sih Kak. Tapi gimana ya pelecehannya ya? Mungkin itu terjadi di kota-kota besar Kak. Oh, di kota besar. Karena Punjab itu termasuk kota besar apa? Punjab itu provinsi terbesar malah. Oh gitu. Enggak ya sih? Iya, benar. Provinsi terbesar. Semarang kayak apa gimana gitu? Iya, itu Punjab itu malah kayak Jawanya gitu. Provinsi. Jadi provinsi ya. Di provinsi Punjab itu provinsi paling besar. Nah, terus pusatnya itu ada di Lahore. Oh gitu. Yang ada masjid ikonik itu nggak sih? Kalau masjid ikon itu kalau nggak salah kan di Faisal Abad deh, di ibu kotanya. Kemalan. Dan ibu kotanya tuh masuk kemana ya? Antara Punjab kalau nggak di Posto, aku lupa. Kayaknya di postonya itu deh. Kayaknya itu. Aku Kayaknya tapi aku lupa. Karena tuh bener-bener wah banget. Keren gitu ya. Islamabad tuh kayak bagus banget lah. Masjidnya tuh bagus, terus tapi kebanyakan kalau pesan dari Mas ya, orang yang belum orang yang belum menikah itu nggak boleh ke sana. Why? Mungkin karena faktor kayak di sana kan menjaga banget tentang wanita dan pandangan gitu kan Kak. Nah, sedangkan di sana kan kayak Jakartanya kan isinya kan orang-orang yang ya kalau cewek-cewek sudah terbuka gitu kan. Kalau kita orang Indonesia sudah biasa ya. Biasa aja. Tapi kalau mereka mikirnya ini tuh orang-orang alim tuh jangan dikasih sana lah, kalau belum menikah jangan dulu lah. Kasihan gitu ya. Kasihan matanya gitu kan. Gitu sih. Oh ya nih, boleh nggak diceritain ke sobat lesehan tentang kayak mungkin kan pasti kamu selama di sana ada pengalaman yang berkesan, mungkin kayak pengalaman yang nakutin atau bagaimana gitu, ada nggak? Pengalaman yang membekas ya Kak ya. Membekas Yang dulu aja nggak sih Kak? Nanti Iya, makanya membekas dulu aja. di akhir-akhir aja. Yang membekas itu tuh ada 3 nih Kak. Jadi itu yang pertama itu ketika aku datang. Aku datang itu kan dalam kondisi aku tuh untuk belajar bahasa untuk ngomong bahasa Urdu itu tuh susah. Terus bahasa Arab aku juga minus banget. Aku lebih ke Inggrisnya sih Kak. Tapi kalau Inggrisnya tuh ya dikit-dikit lah. Tapi di sana masih bisa bahasa Inggris juga, masih menerima bahasa Inggris. Bisa. Malah justru mereka tuh kita ngomong bahasa Inggris di sana tuh
orang sana tuh bakal paham. Oh malah. Karena kan di sana kan jajahan Inggris. Oh iya betul jajahan Inggris. Gitu kan, biasa yang jajahan Inggris kan bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, Gitu. Pendidikan kita. Nah, Iya, terus aku tuh sebenarnya. di kan awal-awal banget aku nggak bisa bahasa, 3 bahasa itu kayak masih apa ya, buruk banget lah untuk ngomong apa sih, ngomong apaan ya gitu kan. Nah itu tuh aku apa ya, dibuat down sama yang pertama tuh orang yang sesama bukan orang Pakistan, terus yang kedua tuh yang paling down tuh sama orang Pakistan Kak. Jadi dimarahin lah, kamu tuh ngapain sih kesini, di sini nggak bisa bahasa, makanya Ya baca bahasa ampun. Urdu. Nah kan posisi baru banget nih, Ya ampun. baru datang nih, terus jika kayak gitu kan mental gue Langsung Gonjang ganjing. kayak Mau down pulang, mau banget. pulang, mau pulang. Aku langsung nangis Kak, beneran aku nangis, bener-bener nangis sama temen aku, sama ya salah satu kakak tingkat aku tuh, aku langsung nangis, apa aku pulang ya Mas ya, aku nggak kuat. Itu yang ngomong siapa? Ya orang paling down tuh pas ngomong orang Pakistan Kak. Apa sih ustadz atau apa? Enggak, Warga jadi- biasa atau gimana? Enggak, itu yang nemenin aku selama program pas pengabdian masyarakat gitu. Oh, Nah itu kan ceritanya kan aku disuruh untuk kayak kultum sebentar lah, kultum setelah selesai sholat gitu loh. Nah aku kan cuman bilang ini nanti coba semak dong, jadi kayak hafalan gitu. Iya. Nah aku diginiin, kamu tuh kalau namanya dakwah itu dengan hati bukan pakai otak gitu. Wih. Gila, aku langsung sakit hati. anjir, aku aja yang apa ya, Sakit banget. ngafalin kosakata kayak gini tuh, ya Allah setengah mati ya kan. Terus sekalinya setoran sama orang Pakistan biar diajarin Dihantam. grammarnya itu masa Mental. dihantam kayak gitu. Aku langsung down banget. Ya udah. Terus habis itu aku ambil kertasku dah Kak. Terus habis itu aku diem, aku baca Al-Qur'an. Terus habis itu teman aku apa ya menghibur, gimana Wan, udah bisa belum tadi. Nah, terus aku malah nangis. Tapi emang sakit sih. Iya, Sakit itu. justru sakit banget. Katanya nyelekit banget ya. Harusnya kan dilatih dulu, harus kita yang dulu udah Iya kan. fasih belum. Tiba-tiba di luar, aduh. Itu sih Kak. Terus yang kedua tuh berkesan banget. Nah setelah aku mengalami fase down itu, aku bertemu sama seorang dokter, itu menemani aku program itu juga. Nah itu kan dokter itu Kak, itu namanya juga sama-sama kayak aku, Ridwan. Ridwan, tapi di sana kan bacanya tuh Rizwan. Oh, pakai Z. Pakai Z. Jadi aku di sana ngomongnya Rizwan, bukan Ridwan, tapi Rizwan gitu. iya. Cuman beda makhraj aja sih, Mhm. gitu. Nah, ketemu sama dokter Sab itu, dia tuh orang tuh baik, terus kan ya namanya dokter ya Kak ya. Iya. Nah terus dia tuh kayak perhatian banget loh sama aku juga, sama teman-teman juga yang lain, tapi lebih perhatian ke aku. Jadi dia tuh selalu menghibur dan sebagainya, terus diajarin dikit-dikit lah, ini loh caranya, terus cara ngomong tuh kayak gini. Terus bahasa Inggris kan dia kan lebih ke bahasa Inggrisnya kan. Iya. Nah terus karena aku juga butuh banget bahasa Inggris, dan yang diandelin teman-teman itu kan pas bahasa Inggris tuh aku gitu loh Kak, yang diajuin sama teman-teman. Nah itu akhirnya, kamu aja deh Wan, jangan sama Mbak Rizwan, nanti kamu deketin dia, terus nanti jadi kayak per orang tuh dikasih deketin, kamu deketin ini, kamu deketin ini gitu. Nah akhirnya aku deket sama Mbak Rizwan itu. Nah pas deket itu kan diajarin lah bahasa Inggris, terus pokoknya diajarin dikit-dikit, terus dinasehatin dan sebagainya. Akhirnya tuh aku benar-benar bisa membuka mata aku, oh ternyata orang Pakistan tuh nggak selamanya jahat sama aku. Ada beberapa orang yang baik Gak kok. selamanya keras, gak semuanya keras. Kayak Ternyata ada gitu. yang lembut juga. Ada yang lembut gitu. Jadi sejak saat itu aku bisa mentalku sudah aman, kayak sudah stabil. Merasa baikan lagi. Merasa baikan. Ya nggak nangis lagi. Nggak nangis Kak. Sebelumnya aku nangis terus di tiap malam. Makan Gitu. ayam geprek. Iya, kan ayam geprek, kangen sama orang tua. Nah, terus di akhir itu aku terkesan sama teman aku Kak. Jadi kan yang pulang itu kan dari 7 orang itu cuman aku aja nih Kak. Karena yang punya masalah visa tuh sebenarnya ada teman-teman juga, tapi mereka tuh sudah tercover gitu loh Kak. Nah, sedangkan aku yang baru posisinya tuh awal banget di situ, terus akhirnya diputuskan sama Kiai, kayak kamu tuh baru awal banget Ridwan, jadi kasihan banget, kamu mending pulang aja deh. Kalau masalah visa kayak gitu kan.
ya udah deh aku pulang. Nah pas pulang itu kan teman-teman tuh yang 7 orang tuh sebenarnya juga pengen pulang semuanya. Ya tertekan gitu lah kak. Iya udah pasti ya sih. Nah, akan Saya udah orang pasti. tua. Iya, nah akhirnya kan yang diputuskan yang pulang cuman aku doang. Nah terus kan posisinya itu di pondok di Pakistan itu hanya aja ada 3 orang. Nah 3 orang itu yang tahu aku kayak gimana lah. Nah terus kan setelah diputuskan untuk pulang kan aku juga masa pulang sih, masa ya nggak pulang, tapi masa pulang sendiri, Denial. kayak gitu kak. Nah terus kan aku curhat lah sama teman aku yang aku nangis tadi loh kak. Nah yang nentangin aku lah, Oh ya, yang menangin aku. Nah akhirnya dia tuh kayak bilang kayak gini, udah Wan nggak apa-apa kok, kita di sini juga apa ya berjuang. Jadi entah itu yang pulang ataupun yang bertahan itu sama-sama berjuang dengan Betul. masalahnya masing-masing Betul, gitu. betul. Jadi kayak di situ, oh iya benar, apapun itu kita tetap berjuang sama-sama kok. Iya, udah dapet itu hikmahnya, udah dapet manfaatnya, udah dapet pengalamannya. Iya. Wow, ternyata banyak banget insight yang kita dapatkan tentang pelajaran kemanusiaan dan nasionalisme dari negara Pakistan nih. Betul banget. Tapi nih, sayangnya segmennya udah mau berakhir nih. Sayangnya teman-teman melanjutkan aktivitas yang lain. Oh, buat Kak Ridwan, terima kasih banyak ya atas Ya, waktunya yang sudah sama-sama, menginspirasi kita semua, termasuk sobat Lesa yang ada di rumah. Dan terima kasih sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita @thelese dan Instagram kita ya. Jangan lupa like dan follow. Saya Azila Disti. Saya Anistia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lesehan berikutnya. berikutnya. Bye-bye.